HP ke balita ya tentu saja kalau kalau apa ya, kalau menurut saya ya memang dampaknya lebih banyak gitu kan ketimbang manfaat, apa dampak negatifnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Memang ada manfaatnya sih, tapi kalau itu dalam bimbingan orang tua gitu Bu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat, jadi HP itu dibiarkan begitu saja dan dikasihkan begitu saja ke si anaknya, sehingga anak kadang-kadang apa ya, tidak tahu ketika dia men-scroll, mencari dan sebagainya, kadang-kadang itu asal-asalan. Nah itu yang dampak negatifnya sebenarnya mungkin ke psikologisnya, beban psikologinya itu akan terpengaruh dengan adanya tayangan-tayangan itu. Kalau pernah saya juga mendapatkan informasi atau mendapatkan berita bahwa ketika si anak sering menggunakan HP itu, dia akan terganggu terutama matanya, kemudian pendengarannya juga. Artinya salah untuk penglihatannya kadang dibanding dengan anak yang tidak main HP gitu kan, itu akan lebih sehat si anak ini yang apa namanya, yang tidak main HP. Artinya sebenarnya manfaatnya sih ada sih Bu gitu kan, tapi itu juga harus mendapatkan bimbingan dari orang tua. Nah celakanya itu tadi, kadang biar anaknya anteng, ibunya anteng juga, nah itu dibiarkan, itu artinya dibiarkan main HP, sehingga akan mempengaruhi mungkin pengaruhnya dalam apa ya, dalam waktu dekat tidak akan terlihat, tapi mungkin di efek yang akan apa yang lebih panjang atau mungkin di masa datang mungkin dia akan apa punya masalah. Seperti misalnya kita banyak informasi tentang apa minuman kemasan yang apa ya, yang langsung kita minum, yang banyak digemari oleh anak-anak di SD atau di sekolahan lah gitu kan. Banyak minuman kemasan yang memang tidak menggunakan gula murni ya. Nah itu katanya efeknya akan mungkin 5 tahun atau selanjutnya itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Termasuk ini, mungkin kita, ibu mungkin tidak memperhatikan efek dari penggunaan HP untuk anak balita itu setahun 2 tahun mungkin, atau setelah itu akan bisa terlihat. Mungkin informasi-informasi itu juga, nah efek dan sebagainya bisa kita dapatkan informasinya bisa melalui buku, bisa melalui perpustakaan, bisa atau mungkin bisa melalui media lain yang kita miliki di HP. Mungkin itu. Atau mungkin nanti ada tambahan dari Kang Nail bisa ditambahkan. Oke. Terima kasih Bu menambahkan ya. Memang ada beberapa efek negatif dari penggunaan HP bila itu dijatuhkan pada anak-anak di bawah umur. Awas Ibu dan Bapak, ada namanya penyakit pikun digital, Pak. Anaknya masih muda, masih enom, sering lupa. Nah itu kena penyakit pikun digital. Karena apa? Karena terlalu lama menggunakan HP tanpa pantauan orang tua, tanpa binaan orang tua. Yang kedua Bapak Ibu, itu anak di bawah penggunaan HP tanpa pembinaan orang tua, itu ada namanya penyakit temperamental. Kenapa penyakit temperamental itu terjadi? Karena tontonan-tontonan anak itu lebih kepada unsur-unsur kekerasan, Pak. Sering kan, Bu? Tembak-tembakan, perang-perangan, gulet, tinju dan sebagainya. Itu akan berpengaruh pada sikap anak yang temperamen, pemarah. Karena dia selalu saja pikiran, hati, perasaannya bagaimana caranya bisa mengalahkan musuh dia di dalam permainan game itu. Maka kalau itu terlalu berlebihan, nanti anak itu sikapnya memiliki sikap temperamen, pemarah. Yang selanjutnya ada penyakit introvert, Bu. Anak itu kalau main HP pengennya sendiri saja di pojok, nggak boleh ada yang ganggu. Mamahnya manggil-manggil, Rahmat, sana pergi ke pasar, nggak didengerin.
Sekali dipanggil nggak bergerak, 2 kali nggak bergerak, 3 kali nggak bergerak. Sekalinya bergerak keluar dari kamar, pintu kamarnya dibanting. Nah ini kena penyakit introvert. Dia tidak mau diganggu, pengennya dengan dunianya sendiri, asik sendiri. Yang demikian itu tidak bagus dalam konteks di masa depan. Sementara hidup harus bersosial masyarakat lah. Kalau hidupnya sendiri ya, yang penting kata Pak Iman tadi, anaknya anteng pada saat itu, tapi pelan-pelan orang tua membunuh karakter anak. Anaknya nanti sulit bergaul, anaknya tidak bisa bersosial masyarakat. Karena apa? Karena asik pengen hidup sendiri dengan dunianya si HP tadi. Kemudian kalau mata sudah pasti, banyak sekali anak-anak kita itu ya sudah pada kena penyakit mata. Gara-gara apa? Bekas siang malam ngadepin HP ya. Nah itu beberapa penyakit ya. Ada penyakit saraf juga, kita sering lihat ya, anak itu tidur tangannya gerak-gerak sendiri, sedang terpengaruh di alam bawah sadar dia sedang main HP Pak. Tangannya begini bergerak-gerak padahal lagi tidur. Kenapa demikian? Karena tiap hari yang dia mainkan HP-nya itu game online tadi. Ya jadi ibu dan bapak, ini harus betul-betul di bawah pengawasan orang tua. Dikasih jatah saja anak itu Pak, Bu. Kalau saya di rumah nih, kamu boleh pegang HP hanya 1 jam. Tinggal pilih harinya, mau hari Sabtu atau hari Minggu. Ada yang pilihnya 1 jam, dan ada juga kakaknya yang pilihnya hari Minggu 1 jam. Setelah itu diambil lagi sama kita. Boleh, tapi tidak tiap hari siang malam main HP. Anaknya mohon maaf ya Bu, anaknya kurang cerdas Bu. Apalagi kalau di kampung-kampung, di kampung saya tuh ya, siang malam itu ada warung menyediakan wifi gratis. Makan di situ, tidur di situ, sampai kemudian matanya mau copot bekas di situ. Anaknya jadinya brutal Pak, nggak bisa tidur dan sebagainya. Kadang orang tuanya juga tidak open, sebodoh bayi, yang penting anak tidak melakukan hal-hal buruk. Justru megang HP-nya itu hal buruk gitu. Nah kita orang tua, mumpung ada kesempatan berdiskusi semacam ini, kembali lagi kepada anak, keponakan, keluarga kita di rumah. Kalau saya sih dibatasi, 1 anak itu hanya boleh 1 jam pegang HP, pilih hari Sabtu atau hari Minggu. Selebihnya silakan Anda main, silakan Anda baca buku, silakan Anda main sepak bola, silakan Anda main apapun boleh. Tapi untuk HP 1 minggu cukup 1 jam. Nah itu kalau saya, jadi tidak bisa anak itu tiap hari dikasih HP, rusak otaknya, nggak berkembang. Di sekolahnya nanti nggak berprestasi, karena di sininya bekas kelamaan main game aja. Nonton tayangannya tayangan yang tidak bermanfaat, tidak ada ilmu pengetahuan. Tidak pernah nonton bagaimana membuat dialog berbahasa Inggris, tidak. Bagaimana menemukan rumus bahasa Indonesia, tidak. Bagaimana menuliskan rumus bahasa Inggris tentang conversation, enggak. Yang ditonton itu ya nggak jelas-jelas. Rugi, kitanya rugi. Rugi kuota, rugi wifi, anaknya ininya nggak berkembang. Maka kewajiban orang tua wajib membimbing, membatasi, mengarahkan. Boleh nonton nih anak-anak kecil film-film kartun berbahasa Inggris misalnya. Nih film-film yang anak-anak yang berkaitan dengan fisika misalnya, itu nanti nempel di sini. Lah kalau yang ketawa-ketawa nggak pugu, pocong-pocong dikejar-kejar, kan banyak tuh Bu. Anak-anak tuh lagi apa kumpul-kumpul Pak, ternyata pocong dikerjain, digebukin pocongnya. Kan itu kan nggak ada manfaat untuk masa depan. Ya kan Bu? HP ibu berikan kepada anak. Tanggung jawab ibu bagaimana mengembalikan pikiran anak. Giliran anaknya brutal, giliran anaknya nakal, giliran anaknya berbuat tindakan asusila, yang dimarahin gurunya, padahal HP-nya dari emak dan ibunya. Itu Bu, ya harus hati-hati semuanya. Kembali ke moderator, kembali ke laptop. Udah jelas Ibu ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi Ibu, Bapak? Nah, silahkan sebutkan namanya.